Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat. Melalui video ini saya ingin berbagi praktik baik tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Sudah 2 tahun terakhir ini saya mendapatkan tugas mengajar di kelas 11 dan juga kelas 12. Karena saya tidak mengajar di kelas 10, maka sebelum tahun ajaran baru, saya menanyakan kepada guru kelas 10 tentang bagaimana karakteristik peserta didik, minat, dan juga kebutuhan mereka yang akan naik ke kelas 11 ini. Nah, karena mereka tuh belajar beda-beda, Miss, dan mereka nggak bisa monoton, dan terutama mereka harus improve speaking dan pronunciation-nya kan. Jadi karena di sleeping games atau video pembelajaran supaya mereka bisa pahamnya lebih cepat. Setelah mendapatkan informasi dari guru kelas 10, saya mencari inspirasi melalui PMM untuk dapat menghadapi tantangan tersebut. Dan saya terinspirasi untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi juga TPEC. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi karya saya sendiri yaitu Madam English App. Madam English App ini saya rancang untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik disesuaikan dengan karakteristik dan minat peserta didik. Selain itu di dalamnya terdapat 20 materi pelajaran dan juga terdapat video pembelajaran bukan hanya 10, bukan 100 tapi lebih dari 700 video pembelajaran. Selain itu terdapat juga gamifikasi dan ada alat berbasis AI yang dapat membantu peserta didik untuk melatih pronunciation dan juga speaking mereka. Berikut ini cara saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan TPEC menggunakan aplikasi interaktif Madam English App. Di tahun ajaran baru, saya berkenalan dan mengadakan tes diagnostik non-kognitif bersama peserta didik. Di sini, saya mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan guru mereka sebelumnya. Kemudian di pertemuan berikutnya, saya mulai menggunakan Madam English App di kelas saya. Setelah saya membuka pelajaran, berdoa, mengingatkan mereka tentang kesepakatan kelas, kemudian saya meminta peserta didik untuk mengunduh Madam English App yang sudah saya sematkan di Google Classroom mereka. Lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan budaya Indonesia menggunakan sensory imagery atau 5 panca indera. Kemudian saya mengadakan tes awal terlebih dahulu. Saya menggunakan aplikasi WordWall. Setelah selesai, saya meminta peserta didik untuk bekerja berpasangan dan menggunakan Madam English App untuk memahami konsep teks deskripsi. Di sini peserta didik dapat memilih video atau artikel penjelasan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah belajar secara berpasangan, saya bersama peserta didik mengkonfirmasi pemahaman mereka. Kami bertanya jawab tentang apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan berikutnya, saya meminta peserta didik untuk menyimak dialog yang sudah saya siapkan di Madam English App. Kemudian saya memutarkan audio dari dialog tersebut. Sambil menyimak, apabila ada kata yang mereka tidak paham, mereka bisa langsung mengecek arti kosakata tersebut menggunakan kamus yang sudah saya siapkan di bawah dialog tersebut. Lalu kami membahas bersama isi dari dialog yang sudah didengarkan, dan kami juga mencari ekspresi yang menunjukkan mendeskripsikan budaya Lampung menggunakan 5 panca indera dari dialog tersebut. Kegiatan berikutnya, saya meminta peserta didik untuk berlatih berdialog secara berpasangan. Agar tidak merasa bosan, saya mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu favorit mereka. Setelah itu, saya menghentikan musik di tengah-tengah dan meminta mereka untuk mencari pasangan agar mereka dapat berlatih dialog ini. Kemudian saya hidupkan lagi musiknya dan kami bernyanyi kembali. Lalu saya hentikan lagi musiknya, kemudian peserta didik mencari teman yang baru untuk berlatih dialog ini. Rich and vibrant. Sparkle in the lights. That sounds beautiful.
Saya berkeliling kelas untuk mengecek apakah peserta didik benar-benar berlatih dengan baik. Kemudian apabila ada peserta didik tidak paham cara melafalkan suatu kata, saya mengarahkan mereka untuk menggunakan alat berbasis AI yang sudah saya siapkan di bawah dialog tersebut. Setelah cukup berlatih, saya meminta peserta didik kembali duduk dan saya menampilkan 2 buah video TikTok. Dalam video ini, saya menampilkan pengalaman seseorang yang menonton tentang peragaan busana tradisional Indonesia di luar negeri. Selain itu, ada juga video tentang penampilan tari tradisional di luar negeri. Kemudian kami bertanya jawab tentang isi dari video TikTok tersebut. Saya meminta peserta didik mendeskripsikan apa yang mereka lihat dan jika mereka berada di sana, apa yang mereka rasakan. Kemudian saya juga bertanya kepada peserta didik mana yang lebih mereka sukai antara pakaian tradisional atau pakaian modern. Which one do you prefer? Traditional clothes or modern clothes? Modern clothes. Why? What else? Practical. What else? Simple. Karena kebanyakan peserta didik menyukai hal-hal modern, maka saya ingin menumbuhkan cinta terhadap budaya Indonesia melalui kegiatan diskusi. Saya meminta peserta didik membentuk kelompok 3-4 orang dan mendiskusikan pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan di Madam English App. Mereka diminta untuk mendeskripsikan budaya Indonesia yang menarik menggunakan 5 panca indera dan cara melestarikan budaya tersebut. Hasil diskusinya boleh dibuat berdiferensiasi. Ketika peserta didik berdiskusi, saya berkeliling ke kelompok-kelompok untuk memfasilitasi mereka apabila mereka menghadapi kesulitan. Pada kegiatan ini, peserta didik aktif berdiskusi dan berkolaborasi menggunakan teknologi. Kegiatan berikutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Peserta didik ada yang membuat infografis, presentasi Canva, dan video. Dari hasil diskusi mereka, saya melihat peserta didik sudah mampu mendeskripsikan budaya Indonesia menggunakan sensori imagery atau 5 panca indera. Setelah presentasi selesai, saya meminta peserta didik untuk mengerjakan post-test atau tes formatif dan ini dapat diakses melalui Madam English App. Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan nilai peserta didik dari nilai pretest sebelumnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan TPEC, peserta didik mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya merefleksi sejenak apa yang telah kami pelajari dan bagaimana perasaan peserta didik setelah belajar. Lalu kami merencanakan kegiatan pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya kami berdoa dan salam penutup. Hai, menurut aku kelas Miss Mel itu seru banget karena pembelajarannya itu sangat amat beragam dan itu kayak masuk dengan minat aku juga. Hi, I really enjoy using Madam English app. Not only that it's fun, but it's also very useful. There's materials, quizzes, and even games. I can also practice my pronunciation and speaking using the AI tool in the app. Thank you! Praktik baik ini telah saya diseminasikan di English Department Sekolah Dharma Bangsa dan MGMP Bahasa Inggris SMA dan MA Kota Bandar Lampung. Melalui English Department, saya membagikan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dan TPEC. Selain itu, mereka juga terinspirasi untuk membuat aplikasi serupa yaitu Pocket English yang kami rancang bersama untuk memfasilitasi staf dan karyawan Sekolah Dharma Bangsa berlatih bahasa Inggris sehari-hari. Selain itu, di MGMP, teman-teman terinspirasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan TPEC. Alhamdulillah hari ini Miss Melati sudah sharing ke kita MGMP Bahasa Inggris SMA tingkat Kota Bandar Lampung tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga TPEC. Ini saya merasa sangat bermanfaat sekali ilmu yang diberikan ini, yang di-share ini, dan menurut saya ini adalah hal yang baru, terutama hal-hal apa saja yang bisa didiferensiasikan. Kemudian bagaimana menggabungkan konten pedagogical dan technological itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang menarik di kelasnya nanti. Insya Allah ini akan saya pakai di kelas dan terima kasih Miss Mel sudah sharing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Hari ini Miss Mel sudah berbagi praktik baik luar biasa. Kita udah diajarin dengan aplikasi baru kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan TPEC. Itu keren banget aplikasinya.
bagus, kreatif, pembelajaran interaktif, insya Allah akan kita terapkan nanti di kelas-kelas. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.